Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sekar Arum Cahyani, nomor absen 2 dari kelas 11 PS1. Di presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang strategi pergerakan nasional, di mana pembahasan kali ini mengenai latar belakang, periode awal kebangkitan, periode politik, periode radikal, periode moderat atau bertahan, dan juga kesimpulannya. Pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi strategi pergerakan nasional ini yaitu adanya kebijakan politik etis, penderitaan rakyat yang berkepanjangan, masuknya paham-paham baru, dan kesadaran nasionalisme di Afrika. Dalam strategi pergerakan nasional dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode awal kebangkitan, di mana periode ini diawali dengan berbagai gerakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sosial, peningkatan pendidikan maupun budaya. Contoh organisasi pada masa periode awal kebangkitan ini, yang pertama ada Budi Utomo atau BU, yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dari pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo dan pelopornya adalah Dr. Sutomo, dengan tujuan mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat pribumi. Runtuhnya Budi Utomo tahun 1935 disebabkan karena adanya tekanan pemerintah kolonial. Di sisi lain, Budi Utomo hanya memperhatikan anggotanya, bukan mendasar pada rakyat. Organisasi ini bersifat kooperatif. Pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung pada Parindo. Namun, Budi Utomo tetap mempunyai jasa besar dalam sejarah pergerakan nasional, yakni telah mempelopori pergerakan kebangsaan di Indonesia. Sebab itu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua ada organisasi Sarekat Islam, yang dimana organisasi ini berasal dari organisasi SDI atau Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini dibentuk karena adanya tekanan para pedagang dengan diskriminasi dan monopoli perdagangan yang ditaklukkan oleh pedagang Tiongkok. Karena keanggotaan SDI terbatas hanya pedagang, maka tanggal 18 September 1912 diubah menjadi Sarekat Islam. Pendirinya yaitu Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1905 dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji Islam. Sarekat Islam mulai mengalami kemunduran pada tahun 1921. Kemunduran ini terjadi akibat perpecahan dalam organisasi. Sarekat Islam terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Yang kedua ada periode politik, di mana periode ini merupakan awal munculnya organisasi politik yang secara terang-terangan berani menunjukkan tujuannya mencapai Indonesia yang merdeka. Contoh organisasinya ada Indische Partij yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu K.J. Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker. Pada tanggal 25 Desember 1912, organisasi ini bersifat non-kooperatif dengan tujuan membangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Organisasi ini menggunakan media majalah dan surat kabar sebagai sarana untuk mewujudkan tujuannya. Bentuk pergerakan organisasi ini menyoroti kebijakan pemerintah kolonial yang dikemas dengan melalui tulisan-tulisan yang dimuat di dalam berbagai majalah. Salah satu contohnya yaitu Harian The Express. Yang ketiga ada periode radikal, di mana periode ini merupakan periode penegasan perjuangan pergerakan nasional melalui tuntunan kemerdekaan Indonesia dan menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial. Periode ini ditujukan untuk mencapai kemerdekaan. Masa radikal ini ditandai dengan ciri perjuangan berbentuk non-kooperatif. Periode ini diperkuat dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Salah satu bukti radikalisme masa ini diantaranya para anggota massa tidak bersedia duduk dalam Dewan Rakyat atau Volkskrant yang dibentuk pemerintah Belanda. Yang melatar belakangi organisasi bersifat radikal yaitu adanya pengaruh revolusi Rusia pada tahun 1917, pengaruh doktrin Wilson, adanya pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan perubahan pasal 11 RR. Contoh organisasi pada masa ini yaitu ada Perhimpunan Indonesia. Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa India di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Indische Vereniging ini
berdiri atas prakarsa Sultan Kasajangan Swaripada dan RM Noto Soeroto yang tujuan utamanya ialah mengadakan pesta dansa dan pidato-pidato dengan tujuan menjadi wadah bertukar ide tentang situasi sosial dan kebudayaan di Indonesia. Yang kedua ada politik Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama RI Soekarno sebelum kemerdekaan. Tujuannya, organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga ada Partai Komunis Indonesia, di mana Partai Komunis ini merupakan partai komunis dan pengusaha terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang. PKI dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 yang didirikan oleh Henk Sneevliet Dikban dengan tujuan untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Yang terakhir ada periode moderat atau bertahan. Adalah masa di mana partai-partai politik mengubah strategi perjuangannya secara lunak dan mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Contoh organisasi pada masa ini yaitu ada Parindra, yaitu Partai Indonesia Raya, didirikan pada tahun 1935 sebagai hasil penggabungan antara Perkumpulan Politik Budi Utomo dan Perserikatan Bangsa Indonesia dengan tujuan bekerja sama dengan Belanda untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia. Partai ini dipimpin oleh Raden Sutomo, Muhammad Husni Tamrin, Susanto Tirtoprojo, Soekarjo Wiropranoto, dan Worjaningrat, dan menjadi kelompok Indonesia yang paling berpengaruh di Volkart, badan legislatif yang didirikan oleh Belanda. Selanjutnya ada Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia, merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada tanggal 24 Mei tahun 1937 di Jakarta. Gerindo berusaha untuk menjunjung tinggi asas kooperasi terhadap pemerintah Belanda. Gerindo didirikan oleh Sartono. Yang terakhir ada GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. Berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta. Pendirinya yaitu Muhammad Husni Tamrin, Samratulangi, dan Mas Mansur. Pada bulan September 1939, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya yaitu mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahaya fanisme, di mana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Kesimpulannya, secara garis besar, perjuangan pada fase-fase pergerakan nasional ini memiliki kesamaan. Yang pertama, perjuangan dilakukan menggunakan organisasi, para pemimpin berasal dari kaum intelektual, rasa persatuan dan kebangsaan sudah mulai tumbuh, perjuangan tidak bersifat kedaerahan, dan memiliki visi misi yang jelas, yaitu menjadikan Indonesia yang merdeka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.